Di antaranya adalah member aespa, Wavy, Secret Number, EXO, hingga Red Velvet. Pengadilan menepis 3 tuduhan dari 50-50, mulai dari kegagalan memenuhi kewajiban penyelesaian. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. By the way, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja yuk buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Well teman-teman, di berita pertama kita akan membahas tentang Secret Number yang akan mengadakan fansign di Indonesia secara gratis. Yap, sekali agak salah dengar teman-teman, gratis free. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Kabar mengejutkan datang dari Secret Number yang akan mengadakan fansign secara gratis di Indonesia. Dan ini tentu membuat fans menjadi kaget dong. Pengumuman Secret Number yang akan mengadakan fansign di Indonesia ini pun langsung mendapatkan berbagai reaksi dari netizen. Ada netizen yang merasa surprise, terkejut. Terus ada juga yang mempertanyakan apakah Secret Number benar-benar akan mengadakan fansign secara langsung dan juga gratis di Indonesia atau bagaimana nih. Akun Instagram @korea_360 sudah mengumumkan pada feed mereka pada tanggal 29 Agustus tentang kedatangan Secret Number ke Indonesia. Akun itu mengatakan bahwa Secret Number akan datang ke Indonesia dan melakukan fansign dengan penggemar secara langsung. Dan untuk fansign-nya akan dilakukan pada tanggal 17 September dengan batas peserta maksimal 130 orang. Tiketnya itu akan dibagikan dengan cara giveaway setelah peserta melakukan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Lebih lanjut, Korea_360 menuliskan, "No more secret between Korea 360 and Chingudeul. Yeah, Secret Number will be coming to Korea 360. Udah jelas banget kan kalau di On The KO September nanti Secret Number akan hadir dan datang langsung ke main atrium Korea 360. Jadi untuk Chingudeul yang dari kemarin udah gak sabar banget tungguin official announcement-nya, tenang, kita kasih kepastian yang lebih nih dari doi kalian. Pokoknya Secret Number akan datang ke Jakarta for real. Jadi kalian bisa ketemu langsung, no embel-embel online. ONF, The Voice, dan Shiny Taemin juga akan menyapa Chingudeul secara real time melalui mega screen Korea 360 yang disiarkan langsung dari Korea dan Jepang loh. Jadi makin berasa euforianya kalau ikutan nobar. Tentunya kalian harus pastiin untuk ikut On The K fansign juga supaya bisa dapetin kesempatan untuk fansign dan bisa quality time bareng Onidel or Nunadel Senum. Wow, sangat menarik banget ya. Dan apakah dari teman-teman yang sudah ngikutin giveaway-nya? Well, buat teman-teman yang udah ikutan giveaway-nya, aku doain kalian menang ya, amin. Dan untuk informasi saja, Korea 360 adalah sebuah zona yang disediakan oleh pemerintah Korea sebagai pusat pengenalan budaya Korea mulai dari K-pop, kuliner, industri pariwisata, kosmetik, hingga produk karya seni khas Korea yang dikemas dalam satu area. Terdapat 6 zona pameran dalam Korea 360, mulai dari konten, organik, living and lifestyle, eating, culture, and tour. Sebelumnya, mereka juga telah mengadakan berbagai event nih, mulai dari On The K Taekwon and Ensemble dan juga On The KL. Kali ini, On The K yang sudah memasuki season ketiga akan menghadirkan 4 guest star sekaligus nih. Dan semuanya tentu merupakan idol dari Korea. Line up atau guest star yang akan datang dalam acara ini antara lain adalah The Voice, lalu ada ONF, kemudian Taemin Shiny, dan ada juga Secret Number yang baru saja comeback dengan Starlight. Dan buat kalian aku saranin untuk pantau terus Korea_360 dan coba kalian ikuti bagaimana cara dan juga ketentuannya di sana. Dan masih tentang Secret Number, apakah kalian tahu bahwa sebelumnya itu juga dikabarkan bahwa handprinting Secret Number dan idol lainnya telah tiba loh di Jakarta? Collecton memiliki content zone yang memfiturkan koleksi album dari berbagai Hallyu idol yang bisa didengarkan langsung oleh pengunjung, mulai dari lagunya EXO, Wavy, Secret Number, dan masih banyak lagi. Mengenai handprinting, zona ini memajang cetak tangan dari para idola K-pop, di antaranya adalah member aespa, Wavy, Secret Number, EXO, hingga Red Velvet. Dan dilansir dari liputan6.com, Collecton yang dibuka kembali pada tanggal 17 Agustus 2023 ini memiliki 6 zona dengan gaya baru yang memukau nih. Misalnya untuk tour zone itu dikelilingi nuansa Korea, sehingga para pengunjung serasa berada di sana.
Kemudian untuk culture zone itu menampilkan budaya asli Korea Selatan dari hanbok, hangul, sarangbang, dan juga lainnya. Ekonomi kreatif juga tak lepas nih dari wisata kuliner tentu dong. Nah bagi para pecinta kuliner, Eating Zone telah menyediakan berbagai jenis makanan dari yang cita rasa manis, sedap hingga frozen food. Para beauty enthusiast juga dapat tampil cantik bak artis Korea Selatan dengan mengunjungi Organic Zone yang sudah menyediakan beragam produk K-beauty seperti skincare, make up, personal care, dan beauty tool terkurasi. And for your information lagi, kerjasama Korea Selatan dan Indonesia juga sangat erat. Karenanya Kolektoran kembali dibuka pada Agustus 2023 sebagai momentum perayaan kemerdekaan kedua negara. Dan untuk informasi terakhir datangnya dari pengadilan yang menolak permintaan 50-50 untuk perintah sementara untuk menangguhkan kontrak eksklusif mereka dengan A-Track. Pada tanggal 28 Agustus waktu Korea Selatan, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan perintah 50-50 untuk menangguhkan kontrak eksklusif mereka dengan A-Track. Perintah pendahuluan biasanya merupakan upaya hukum yang digunakan untuk mendapatkan perintah sementara. Namun, bila permohonan ditolak, ini berarti tidak ditemukan alasan mendesak untuk mengakomodir permohonan pemohon. Seperti yang diberitakan sebelumnya, keempat member mengajukan perintah sementara, mengklaim bahwa reputasi mereka telah rusak. Perwakilan hukum dari kelompok tersebut juga menyatakan berbagai masalah mereka dengan badan tersebut, seperti penyelesaian yang tidak transparan dan upaya sepihak untuk menegakkan kontrak meskipun dalam kondisi kesehatan. Nah, di tanggal 9 Agustus, mediasi dilakukan oleh Divisi Perdata Pengadilan Distrik Pusat Seoul dengan ibu dari member 50-50 Sena dan Aran, serta manajemen A-Track didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun sayang, proses mediasi itu gagal mencapai kesepakatan. Sebagai tanggapan, firma hukum Barun yang mewakili 50-50 mengajukan permohonan untuk melanjutkan interogasi, menyatakan harapan mereka untuk pengadilan formal. Namun pengadilan menolak keputusan tersebut. CEO dari A-Track yakni John Hongjun juga sudah memberikan statementnya yang mengatakan ada banyak bukti adanya gangguan. Di masa depan, kami juga berencana untuk fokus pada tuntutan pidana terhadap CEO The Givers, An Song-il, dan Direktur Beck. John Hongjun juga telah bicara mengenai penolakan pengadilan terhadap perintah untuk menangguhkan kontrak eksklusif untuk 50-50. Dalam wawancara telepon dengan Hunhwa Ilbo di hari yang sama dengan dikeluarkannya perintah penolakan pengadilan, CEO John Hongjun mengatakan, 2 bulan terakhir, setiap hari terasa sangat menyakitkan. Melihat putusan penolakan, saya merasa seperti mereka, setidaknya aku mengakui ketidakadilan yang kualami. Divisi Sipil ke-50 Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permohonan 50-50 atas perintah penangguhan kontrak eksklusif terhadap agensi mereka yakni A-Track. Pengadilan menepis 3 tuduhan dari 50-50, mulai dari kegagalan memenuhi kewajiban penyelesaian, yang kedua adalah mengabaikan kewajiban perlindungan kesehatan, dan yang ketiga kurangnya dukungan yang memadai. Sebagai tanggapan, mereka menyatakan, mengingat tidak ada alasan yang sah untuk permohonan ini, semua klaim dengan ini ditolak. Sebagai konsekuensinya, 50-50 akan menanggung seluruh biaya litigasi. Pengadilan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak, namun mereka berjuang untuk membuktikan bahwa kepercayaan telah dikompromikan. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun sulit untuk menentukan apakah kepercayaan di antara mereka telah rusak. CEO John Hongjun kemudian mengatakan, saya sangat berterima kasih kepada banyak penggemar yang telah mendukung saya dan perusahaan. Jika semuanya berjalan baik bagi saya merasa harus mendukung mereka yang telah diperlakukan tidak adil, meskipun itu hanya sekedar sedikit butiran pasir. Saya pikir saya tidak boleh mengabaikannya di masa depan. CEO John juga menyatakan niatnya untuk melanjutkan tindakan hukum terhadap The Givers yang dituduhnya berusaha mengambil anggotanya. Yang mengatakan, yang terpenting saya ingin para anggota kembali ke A-Track. Saya harap ini menjadi presiden baik yang akan memberikan peringatan bagi mereka yang terlibat dalam pencemaran nama baik dan upaya untuk mengambil alih grup yang menghambat perkembangan Hallyu. Menanggapi penolakan pengadilan terhadap perintah tersebut, perwakilan hukum dari 50-50 menyatakan, setelah menerima keputusan tertulis, kami akan berkonsultasi dengan para anggota dan memutuskan apakah akan mengajukan banding. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan kah, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.